Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa sehat seperti biasa, terutama Allah memberikan nikmat iman dan Islam pada diri kita. Semoga Allah mengistiqomahkan kita sehingga insya Allah kita bisa bertemu di surganya Allah nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya yang tetap istiqomah sampai dengan yaumil akhir nanti. Baik teman-teman semua, minggu lalu kakak sudah menyampaikan tentang pengenalan ilmu tajwid. Dari berbagai istilah ilmu tajwid itu apa, istilah tajwid menurut bahasa dan tajwid menurut istilah, kemudian macam-macam tajwid, hukum mempelajari ilmu tajwid dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kakak akan mereview kembali sedikit tentang pertemuan kita pekan lalu. Yang pertama adalah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mengerjakan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surat Fatir 29-30. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tajwid menurut bahasa artinya membaguskan. Menurut istilah, tajwid adalah mengeluarkan huruf sesuai makhrajnya dengan memberi hak dan mustahaknya. Tajwid dibagi menjadi dua, tajwid amali dan ilmi. Tajwid amali hukumnya fardu ain dan tajwid ilmi hukumnya fardu kifayah. ya baik teman-teman, itulah review pelajaran kita minggu lalu. Di minggu lalu sudah sampai ke pelajaran membaca ta'awudz atau isti'adzah dan basmalah. Baik, kita coba praktekkan membaca ta'awudz dan basmalah dulu ya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik teman-teman, ada tambahan sedikit tentang isti'adzah gitu. Ada versi lain tentang isti'adzah, ada tambahan sedikit seperti yang dicantumkan di sini, yaitu ada tambahan bacanya menjadi A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Jadi ada tambahan as-samii'il 'aliim seperti itu teman-teman. Boleh pilih salah satu. Kalau ya terbiasa dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya boleh-boleh saja, atau ditambahkan seperti ini boleh juga. Jadi hukum membaca isti'adzah dan basmalah ini sunnah teman-teman. Bahkan kalau untuk basmalah sebenarnya ini perlu banget, karena ketika kita mengerjakan sesuatu kebaikan, Allah menganjurkan banget untuk membaca basmalah seperti itu. Walaupun hal sepele seperti misalkan menggunting kuku teman-teman. Ya, menggunting kuku itu termasuk salah satu sunnahnya Rasulullah SAW, dan akan menjadi nilai ibadah ketika kita salah satunya membaca basmalah dan niatkan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, perlu diketahui istiazah itu dan basmalah itu bacanya itu bisa terpisah-pisah, bisa bergabung atau bisa sendiri-sendiri. Jadi seperti contoh yang ditunjukkan di gambar seperti ini. Untuk yang pertama, basmalah dan istiazah pada awal surat ada 4 cara membacanya teman-teman. Yang pertama adalah qat'ul jami', artinya membaca istiazah, basmalah dan surat secara terpisah. Misalnya seperti ditunjukkan gambar-gambar teman-teman, coba diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi cara membaca yang pertama itu terputus-putus teman-teman. Jadi istiazah sendiri, basmalah sendiri, kemudian suratnya tersendiri. Seperti itu. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah waslul jami', artinya membaca istiazah, basmalah dan surat secara bersambung. Misalnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi digabung semua teman-teman. Karena digabung, Bismillahirrahmanirrahimnya tidak mati ya. Jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini karena disambung, mimnya itu dibaca, jadi tidak mati teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Jadi disambung semua. Untuk yang ketiga, qatlul awali wa aslul safni bitsalits. Artinya membaca istiazah secara terpisah dengan basmalah dan surat. Misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Jadi untuk istiazahnya tersendiri, kemudian basmalahnya disambung dilanjutkan dengan suratnya. Seperti itu. Untuk yang terakhir, cara membaca istiazah dan basmalah yaitu waslul awali bisani. Artinya menyambung istiazah dan basmalah sementara surat dibaca secara terpisah. Seperti ini teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu cara membaca istiazah dan basmalah teman-teman. Jadi ternyata tidak seperti biasa ya. Kalau kita biasa kan baca istiazah terputus, basmalah terputus, dan surat terputus seperti tadi. Tapi bisa juga cara membacanya dengan 4 hal seperti itu ya teman-teman. Itu untuk cara membaca istiazah dan basmalah di awal surat teman-teman. Ya teman-teman, kalau tadi bicara membaca istiazah dan basmalahnya itu di awal surat, kemudian gimana caranya untuk membaca basmalahnya ketika 2 surat digabungkan seperti itu teman-teman. Ini ada 3 cara. Jadi misal teman-teman mau baca Al-Falaq kemudian dilanjutkan dengan An-Nas, teman-teman. Jadi cara membacanya itu bisa ada 3 cara basmalahnya itu. Yang pertama itu qatlul jami', artinya membaca akhir surat, basmalah dan surat yang baru secara terpisah. Jadi semuanya terpisah seperti teman-teman mungkin biasa ya ketika membaca Al-Quran, dari surat yang satu ke surat yang lainnya itu terpisah sendiri-sendiri seperti ini teman-teman. Misalkan
fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi terpisah sendiri-sendiri teman-teman. Kemudian yang kedua, waslul jami' artinya membaca surat basmalah dan surat yang baru secara tersambung. Jadi digabung semua teman-teman. Jadi dari akhir yang surat, kemudian basmalah, kemudian surat yang selanjutnya itu dibaca secara langsung. Contohnya seperti ini teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, qat'ul awali waslul tsani bisalis. Artinya berhenti ketika selesai membaca surat, kemudian membaca basmalah disambung dengan surat yang baru. Jadi ketika membaca surat yang sebelumnya itu berhenti, kemudian basmalahnya dengan surat yang barunya itu digabung. Seperti ini teman-teman. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa yang di akhir surat ini itu berhenti, kemudian bismillah dan surat barunya itu digabung. Akan tetapi perlu diperhatikan juga teman-teman, tidak bisa seperti ini. Misalkan akhir surat yang sebelumnya itu digabung dengan basmalah, kemudian berhenti baru surat yang baru, itu nggak boleh teman-teman. Kayak seperti ini contohnya. Ini contoh yang salah yang tidak dibenarkan ya teman-teman. Fi jidha hablum min masadim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, ini seperti ini tidak boleh teman-teman. Karena apa? Karena yang di akhir ayat itu harusnya berhenti, kemudian basmalah dan surat yang baru boleh digabung, itu boleh. Karena dikhawatirkan takutnya basmalahnya itu dianggap bergabung dengan surat yang sebelumnya, seperti itu teman-teman. Baik, itu 3 hal cara membaca isti'adzah dan basmalah. Yang pertama itu bisa terputus-putus, kemudian digabung semuanya, kemudian digabung sebagian, seperti itu teman-teman. Jadi kenapa sih kita ketika membaca Al-Quran itu disunahkan untuk membaca isti'adzah teman-teman? Jadi baca isti'adzah itu sendiri sebenarnya perintah dari ada di termaktub, perintahnya itu ada di Al-Quran sendiri teman-teman. Dan itu ada di Quran surat An-Nahl ayat 98 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat 98. Jadi perintahnya itu sendiri ada di Al-Quran teman-teman. Ketika kita membaca Al-Quran itu disunahkan untuk membaca isti'adzah teman-teman. Kemudian apa sih keutamaan membaca isti'adzah teman-teman? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan beberapa hal yang mengapa Allah SWT menganjurkan kepada kita ketika membaca Al-Quran itu membaca isti'adzah teman-teman. Yang pertama, Al-Quran adalah obat untuk penyakit-penyakit hati. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran ayat 10, Quran surat 10 ayat 57. Jadi Al-Quran itu adalah syifa itu obat gitu. Dan itulah kita diminta untuk membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran teman-teman. Kemudian yang kedua itu setan diciptakan dari api yang bisa membakar apa saja gitu. Jadi kita berlindung dari
setan teman-teman ketika membaca Al-Quran. Karena apa? Setan itu senantiasa menggoda manusia ya teman-teman. Seperti itu. Yang ketiga, sungguhnya malaikat selalu mendekati pembaca Al-Quran dan mendengarkannya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran misalkan di kamar sendirian, walaupun suaranya tidak terlalu keras teman-teman, yakinlah bahwa sebenarnya bisa jadi di situ ada malaikat yang menemani kita ya teman-teman. Malaikat yang mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Hal ini terjadi ketika zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat yang bernama Usaid bin Hudair. Jadi ketika beliau membaca Al-Quran teman-teman, ada awan yang mendekati beliau gitu. Jadi ada awan yang mendekati beliau, dan di dalam awannya itu seperti di dalamnya itu ada lampu. Jadi ada cahaya kurang lebih di dalam awannya itu. Kemudian beliau menceritakan kejadiannya itu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sebenarnya yang mendekat itu adalah para malaikat yang sedang mendengarkan bacaan Al-Qurannya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ternyata ada juga malaikat-malaikat yang menyaksikan di dekat-dekat kita teman-teman. Jadi bisa jadi ketika kita membaca Al-Quran itu bawaannya, pernah nggak membaca Al-Quran itu bawaannya kurang-kurang dan pengen terus saja gitu. Itu bisa jadi kita termotivasi soalnya ada malaikat-malaikat yang mendengarkan. Jadi malaikat mendoakan supaya kita terus membaca gitu teman-teman. Jadi baca satu halaman, satu lembar kurang jadi satu halaman, kurang juga kemudian 2 halaman, dan seterusnya. Jadi kita seperti termotivasi untuk terus menerus membaca Al-Quran. Jadi itu salah satu keutamaan kita ketika kita membaca Al-Quran itu diawali dengan membaca isti'adzah teman-teman. Kemudian yang keempat, Allah menjelaskan bahwa setan dan bala tentaranya selalu berusaha memalingkan manusia dari mengingat Allah teman-teman. Jadi setan itu nggak suka ketika kita membaca Al-Quran teman-teman. Jadi pasti dia akan berusaha sebisa mungkin supaya kita nggak baca Al-Quran. Bisa jadi misalkan mau baca, kita udah niat untuk membaca Al-Quran, kemudian tiba-tiba kok mata berat banget ya, mata ngantuk banget kayaknya, seperti itu bisa jadi teman-teman. Atau kita sudah membaca Al-Quran baru 1 atau 5 ayat misalkan, kok mata berat banget gitu, kemudian kita memutuskan udah ngantuk banget nih, kita berhenti baca Al-Quran. Kemudian setelah berhenti baca Al-Quran, kita buka handphone, segera kembali gitu teman-teman. Itu bisa jadi karena perbuatan setan. Jadi rasa kantuknya itu diakibatkan diganggu sama setan seperti itu teman-teman. Jadi inilah salah satu pentingnya untuk membaca isti'adzah teman-teman, seperti itu. Jadi yang terakhir itu, setan senantiasa ingin mencegah siapa yang melakukan amal soleh gitu, seperti itu. Bahkan jangankan kita, nabi pun itu juga digoda oleh setan seperti itu teman. Oleh sebab itu kita senantiasa sebelum baca Al-Quran ya kita biasakan untuk senantiasa membaca isti'adzah teman-teman, seperti itu. Ya selanjutnya kita akan praktek untuk pembacaan Al-Quran ya, karena Al-Quran ini bentuknya bacaan, kita harus baca Al-Quran teman-teman. Dan minggu lalu, pekan lalu kita membaca ta'awuz dan basmalah. Pekan ini kita akan praktek untuk membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini surat yang sangat penting banget teman-teman. Karena apa? Tidak ada sholat kalau di dalamnya tidak membacakan surat Al-Fatihah teman-teman. Ya, jadi kalau kalian baca, kalian misalkan Qiyamul Lail misalkan bacanya 1 juz, tapi nggak membaca Al-Fatihah teman-teman. Nah itu dipastikan bahwa Qiyamul Lail atau sholat malamnya itu jadi nggak sah teman-teman. Karena apa? Karena nggak baca Al-Fatihah. Dan sebaliknya, misalkan kalian baca Al-Fatihah, kemudian surat pendeknya kalian cuma baca surat Al-Kautsar misalnya cuma 3 ayat, itu sah. Jadi betapa berharganya, betapa pentingnya Al-Fatihah ini teman-teman. Jangan sampai
oleh itu jangan sampai kita baca Al-Fatihah ini salah gitu. Kita kan kalau sholat 5 waktu ya 17 rakaat ya, 17 kali kita membaca Al-Fatihah, jangan sampai 17 kali kita membaca yang salah gitu teman-teman. Oleh sebab itu kita di sini belajar untuk membenarkan bagaimana sih supaya membaca Al-Fatihah itu yang baik dan benar gitu. Baik teman-teman, silahkan dibuka Al-Quran ya, kita mulai dengan isti'adzah dulu teman-teman. Kali dibacakan dan kalian silahkan mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya ingat teman-teman. Kita masuk ke ayat pertama ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang perlu diperhatikan haknya teman-teman, hak, kemudian ain ya. Silakan dicoba teman-teman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut ke ayat selanjutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ayat sini ditekankan haknya teman-teman. Hak. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Untuk di sini maknya panjang ya, beda dengan surat Anas. Ketika surat Anas malikinya pendek maknya, mimnya. Maliki Yaumiddin. Lanjut ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain, ingat teman-teman, ainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Nah, ini haknya beda dengan hak tadi. Ini haknya posisinya di bawah tenggorokan teman. Kalau kita biasanya H kecil, H besar ya. Nah, ini H besar ini haknya di posisinya di bawah tenggorokan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, selain huruf H tadi ada juga huruf So. Nah, ini seringkali banyak yang salah itu ihdinas. Nah, itu huruf sin teman-teman. Beda dengan ihdinas. Nah, so-nya itu tebal. Dia salah satu huruf isti'la teman-teman. Beda dengan sa tadi. Ketika sin biasa ihdinas. Nah, itu salah teman-teman. Yang benar so. Ihdinas. So. Ya, silakan dicoba teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut ke ayat terakhir. Ini so lagi so. Bedakan so. Di sini si. Beda dengan sa, sin biasa ya. Sin biasa itu si. Ini si. Seperti itu temannya. So, si. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Si.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini yang perlu diperhatikan huruf dha-nya teman-teman. Ghairil maghdubi, dha. Beda dengan da. Kalau yang salah nih teman-teman, ghairil dubi. Nah, itu da biasa. Yang benar dha. Sama seperti tadi, dia salah satu huruf istilah dha. Jadi lidah yang bagian tengah sini ya teman-teman, itu agak ngangkat ini lidah ini ngangkat seperti itu. Dha. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dha. Seperti itu teman. Kali lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang terakhir itu panjangnya 6 harokat teman-teman. Waladdallin, seperti itu. Dan do-nya itu ada lam tasdidnya, jadi dol. Harus ada seperti itu, jangan dolin. Nah, itu beda teman-teman. Dolin ketik dengan dol. Nah, itu ada nyangkut dulu lamnya. Dol karena di sini ada tanda tasydidnya teman-teman. Waladdallin, seperti itu. Jangan waladdallin. Nah, itu beda teman-teman. Jadi harus ada yang nyangkutnya dulu. Waladdall. Nah, lin seperti itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita coba dari awal lagi teman-teman ya. Dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Haknya ingat ya teman-teman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sampai situ teman-teman pelajaran kita untuk pekan ini. Ada yang Kak Didi sampaikan mungkin sebelum kita tutup. Kak Didi memakai bukunya untuk Al-Quran ini, yaitu Pedoman Dorong Al-Quran. Seperti ini bukunya. Ini terbitan awal sekali. Mungkin kalau yang terbaru sekarang warnanya bukan putih seperti ini teman-teman. Ini penulisnya Abdul Aziz Abdul Rauf.
Al-Hafiz LC. Silahkan kalau teman-teman kalau mau beli. Jadi pelajaran-pelajaran yang kita pelajari rujuknya dari buku ini teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang mau beli buku tentang Al-Quran ya seperti ini teman-teman, insyaallah. Ya, untuk pekan ini itu saja teman-teman. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada pekan ini. Allah senantiasa mengistiqomahkan kita untuk senantiasa membaca dan belajar Al-Quran, bahkan mengajarkannya ya teman-teman. Dan Allah juga insya Allah mentakdirkan kita untuk berkumpulnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita dan keluarga kita semuanya senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan pekan ini dengan membaca doa Qadful Majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Kak Didi, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan saran dari Kak Didi pribadi. Wa fi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.